Nah, jadi materi berikutnya itu terkait dengan trik citasi. Saya akan tampilkan materi dari Pak Andre. Oke, baik Pak. Sambil saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada materi terakhir, coba di slide awal dulu Pak Gede. Saya akan melengkapi apa yang dipaparkan oleh pemateri-pemateri sebelumnya terkait dengan citasi ya. Citasi, bagaimana cara untuk menaikkan citasi kita di Google Scholar maupun Scopus bagi pemula. Jadi saya sendiri juga masih pemula. Untuk indeks Google Scholar saya saat ini masih 3. Baik, oke. Yang tadi? Ini Pak. Ya, judul dulu. Jadi saat ini H-index saya masih 3 Google Scholar, is-full index masih 1, H-index Scopus masih 1 juga, tapi saat ini masih sesuai dengan yang saya targetkan. Jadi target saya tahun ini H-index Google Scholar 5, is-full index 1 dan Scopus 1. Yang belum tercapai H-index Google Scholar, tapi saya dengan trik-trik yang nanti saya sampaikan, saya perkirakan di akhir tahun akan mencapai H-index 5 dengan jumlah citasi antara 48 sampai 50 buah. Itu pun hanya dari 2 trik yang akan saya share nanti. Baik, berikutnya Pak Gede. Jadi sebelum kita bersitasi ria, manfaat citasi dulu yang perlu kita tahu supaya kita lebih bersemangat untuk melakukan atau meningkatkan citasi kita. Jadi yang pertama, bagi outdoor atau bagi penulis, citasi itu dapat berefek atau berdampak pada H-index dari outdoor itu di 10 indeks, baik Google Scholar maupun Scopus ya. Kemudian juga berdampak pada outdoor Cinta score atau skor Cinta di ID Cinta kita. Selain itu, kalau kita melihat beberapa panduan penelitian maupun pengabdian Cimdik Tapmas, itu ada beberapa keistimewaan bagi mereka yang mempunyai H-index yang bagus. Jadi misalnya ada beberapa aturan yang menuliskan bahwasanya ketika Scopus indeksnya lebih dari atau sama dengan 2, dia bisa mengajukan penelitian ataupun pengabdian 2 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota. Yang tadinya mungkin hanya 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perhitungan skor di outdoor Cinta score itu, untuk citasi Google Scholar itu poinnya 1, bobotnya 1. Kalau citasi di Scopus bobotnya 4. Kalau kualitas H-index di Google Scholar bobotnya 4. Kemudian kualitas H-index di Scopus bobotnya 16. Dengan ada perhitungan-perhitungan lain seperti jumlah dokumen di Scopus ya. Kalau dokumen di Google Scholar tidak diperhitungkan. Ini yang terkait dengan citasi saja. Jadi bahwasanya citasi itu mempengaruhi, mengimprove nilai-nilai dari kita, dosen utamanya maupun guru ketika dia diwajibkan untuk publikasi ya, karena aturan atau bagaimana untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi citasi untuk jurnal itu dapat meningkatkan salah satu kriteria penilaian dari jurnalnya. Kalau yang saya baca dari Permenristek dulu tahun 2018 tentang penilaian akreditasi jurnal, jumlah citasi dari jurnal kalau mencapai lebih dari sama dengan 25 itu dapat skor 5. Tidak tahu kalau sekarang mungkin nanti Mas Rudi bisa sharing pas tanya jawab. Kemudian impact factor tadi yang sempat dibahas Mas Rudi juga terkait jumlah citasi dari 2 paper
yang diterbitkan 2 tahun terakhir dibagi jumlah paper di artikel tersebut dalam 2 tahun terakhir ini mempengaruhi kredibilitas atau mutu jurnal di antara jurnal lain yang sejenis ya, yang memiliki skop yang sama. Kemudian bagi institusi tadi tabelnya sudah ditampilkan oleh Mas Rudi. Jadi untuk akreditasi perguruan tinggi versi 3.0 itu ada di tabel 5G citasi ya. Kemudian kalau di akreditasi program studi versi 4.0 itu ada di tabel 3.B.6 dan 8.F.2. Untuk 3.B.6 itu untuk citasi dari dosen tetapnya, kalau 8F itu untuk citasi mahasiswa. Seperti tadi disampaikan bahwasanya mahasiswa juga membutuhkan citasi. Berikutnya Pak Gede. Next. Oke. Jadi bagaimana cara meningkatkan citasi kita? Back dulu Pak Gede, masih belum yang tadi. Yang pertama, maka kita harus mengimprove atau meningkatkan kualitas artikel kita. Nah ini saya contohkan di tulisan-tulisannya Prof. Sudiono ya, dia bisa menulis sendiri dan banyak yang mensitasi karena memang kualitas tulisannya bagus. Jadi kalau kualitas bagus tadi tipsnya Mas Rudi itu dengan cara meningkatkan bacaan jurnal. Kalau yang ditarget misalnya katakanlah nasional Sinta 3, maka bacaannya Sinta 2 dan Sinta 1. Kalau Scopus Ki 4, maka bacaannya Ki 3, Ki 2, Ki 1. Baik, berikutnya Pak Gede. Oke, cara yang kedua adalah kita melakukan join dengan orang yang mempunyai reputasi lebih tinggi dari kita. Jadi dengan orang yang mempunyai H-index lebih tinggi, mempunyai banyak track record penulisan lebih tinggi, ini akan mampu juga meningkatkan citasi kita karena mereka lebih dikenal ya kalau dalam pencarian, sehingga kita juga akan mengikut dikenal juga. Misalnya ini saya contohkan, kalau saya mencari di Google Scholar dengan keyword pengaruh outdoor study, maka di situ yang terbaca paling tinggi adalah yang paling banyak citasinya. Nomor 1 dan 2 itu sama-sama pembimbingnya dari salah satu penulis di Universitas Negeri Malang ya, dari dengan H-index yang sudah tinggi. Jadi yang nomor 2 itu saya, yang atas itu teman saya, masing-masing disitasi oleh 14 dan 13. Jadi dari tinggi ke rendah ditampilkan, sehingga semakin tinggi citasi yang kita dapat, maka akan menjadi trading ya di Google Scholar saat pencarian keyword-keyword dari judul-judul yang kita buat. Berikutnya Pak Gede. Jadi selain berkolaborasi dengan sesama orang Indonesia, kita juga patut mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan orang luar negeri ya. Nah, ini salah satu orang luar negeri yang bersedia berkolaborasi dengan saya itu Pak Profesor Ahmad Tarmizi bin Abdul Karim dari UTHM Malaysia ya. Pernah mengadakan kuliah tamu di USN Kolaka dan komunikasi lebih lanjut baik, sehingga bersedia untuk join paper atau menulis bersama-sama. Kebetulan juga bidang ilmunya bisa dikombinasikan, jadi semakin kaya ilmunya. Itu 2 paper yang rencana akan diterbitkan. Begitu pula tetap dengan penulis Indonesia yang berkualitas juga. Yang di atas itu selain dengan Prof. Tarmizi juga dengan Mas Fahrudi juga saya berkolaborasinya. Jadi seperti itu, semakin banyak kolaborasi semakin bagus. Berikut. Next, cara yang ketiga adalah membentuk komunitas. Jadi
komunitas selain join paper atau menulis secara bersama, itu bisa juga dengan cara saling mensitasi. Catatan yang disitasi itu masih terkait, jadi tidak satu ke utara, satunya ke selatan, itu tidak bisa saling mensitasi kalau begitu. Artinya kalau masih ada keterkaitan, boleh saling mensitasi, saling berbalansitasi ya istilahnya. Jadi ada side dan side back begitu, seperti sub dan sub back gitu ya. Nah, ini saya contohkan yang di sebelah atas kiri itu artikel kami, jadi termasuk saya di dalamnya. Kemudian itu mensitasi, disitasi oleh artikelnya timnya Pak Hasan dan kawan-kawan. Yang di bawah itu adalah artikel di Pak Hasan yang disitasi oleh kami. Itu bisa semua dilacak di Google Scholar ya. Jadi ini contoh sudah down ya, sudah beres. Berikut Pak. Next. Aturan trik keempat, jadi buat aturan-aturan khusus pada jurnal yang Bapak Ibu kelola. Misalnya tadi yang disampaikan Mas Rudi di jurnal pendidikan IPA, UNES itu setidaknya kita harus mensitasi 1 atau 2 di sana. Selain untuk membantu impact factor dari jurnal juga mungkin itu dipersyaratkan mungkin ya. Tapi syarat-syarat yang seperti ini selain meningkatkan impact factor jurnal, itu juga dapat meningkatkan citasi kita. Artinya kalau kita biasa membangun jurnal itu kan pertama-tama pasti banyak artikel kita dulu yang mendasari jurnal itu. Jadi nantinya akan disitasi juga oleh apa yang submit baru gitu. Ini salah satu contoh, tidak saya sebutkan jurnalnya. Salah satu contoh saja, dia meminta 3 citasi dari jurnal yang diterbitkan. Oke, berikutnya. Berikutnya Pak Gede. Oke, cara yang kelima adalah share link dari artikel Bapak Ibu. Apakah link dari metadata jurnalnya, artikelnya, ataupun link dari Google Scholar Bapak Ibu, ataupun link dari Scopus ID Bapak Ibu. Jadi ini tadi juga sempat dibicarakan Mas Rudi ya, terkait bagaimana angkatan tua itu akan disisipkan oleh angkatan yang lebih muda, bagaimana dosen menyampaikan atau akan disitasi oleh mahasiswa. Jadi kita share saja ke mahasiswa. Ini contoh saya share ke salah satu bimbingan skripsi saya ya, yang kebetulan lagi meneliti tentang geografi pariwisata. Saya kasih artikel juga yang terkait geografi pariwisata. Kalau sudah dikasih kode begini tidak disitasi ya, nanti kita ketok kepalanya saja ya. Oke, berikutnya. Next. Next, Pak Gede. Ya. Jadi bagaimana cara mensitasi tadi banyak dibicarakan Pak Hasan. Ini saya memastikan saja bagaimana sitasi yang sudah dibuat dengan beberapa reference manager tadi itu, ataupun Mas Rudi tadi dengan Crossref itu bisa terbaca di Google Scholar maupun Scopus ya. Jadi misalnya ini contoh yang Google Scholar. Jadi untuk biasa kita memasukkan jurnal kan itu ada di bagian submission, kemudian di nomor 3 itu ada enter metadata. Jadi pentingnya sukses tidaknya kita mensitasi itu ada di enter metadata. Berikutnya Pak Gede. Nah, kalau sudah terlanjur di submit tapi masih perlu kita perbaiki, maka dia ada di summary di bagian edit metadata. Itu di bawahnya submission metadata itu ada edit metadata. Jadi kunci utama untuk citasi itu adalah metadatanya, metadata artikel kita.
berikutnya Pak Gede. Nah, intinya ada di sini. Jadi referensi yang sudah kita tulis di paper kita itu masuk di metadata secara cantik ya. Artinya setelah kita copy dari paper, kita paste di bagian referensi metadata, kemudian pastikan di situ ada jarak antar referensinya. Jadi enter antar referensi satu dengan referensi lain. Kalau digabungkan menjadi satu itu nanti bisa berpotensi terbaca hanya satu sitasi saja. Kemudian yang kedua yang perlu dipastikan adalah doi-nya. Jadi pastikan di situ ada doi-nya. Itu semua hampir ada doi-nya yang saya tampilkan di slide itu, kecuali untuk yang Damburi dan kawan-kawan itu karena belum ada doi-nya, pakai link dari metadata jurnalnya. Jadi dari link jurnal saja, pakai link itu ditambah di depan from ya. Jadi kalau tidak ada doi-nya pakai retrieve from, baru link jurnalnya. Kalau ada doi-nya ya link doi secara komplit, dan pastikan ada enter di antara pustaka yang dipaste di bagian reference metadata ini. Baik, berikutnya Pak Gede. Oke, ini tadi sudah dibahas bahasan saya kira ya untuk bagaimana mensitasi dari Google Scholar. Ini mungkin mengulangi saja. Saya kira cukup jelas. Oke, kita lanjutkan saja. Tinggal copy saja ya kalau itu. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilang. Semoga bermanfaat dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ke Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Andri atas pemaparan materi tentang bagaimana cara mensitasi. Semua sesi materi sudah disampaikan, jadi sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan atau sesi diskusi tanya jawab. Jadi saya hanya batasi untuk setiap pemateri ini satu penanya, jadi 4 penanya saja karena waktu kita sudah agak sudah agak molor itu. Nah, untuk mengantisipasi itu silakan Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab secara pribadi atau privat lewat chatting yang akan dibalas oleh pemateri. Bisa di menu chat. Nah, untuk menu tanya jawab langsung secara webinar 4 penanya, silakan gunakan menu raise hand untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri, silakan. Nah, untuk link presensi juga akan saya bagikan langsung di grup ini. Silakan dilihat di menu chat Bapak Ibu untuk link presensi. Ada pertanyaan Pak Gede dari Pak Ruslan Abdul Ghani. Pak Ruslan, Chat. baik. Pak Ruslan Abdul Ghani dari Universitas. Silakan Pak Ruslan. Singapura Bangsa. Singapura Bangsa. Itu sudah pertanyaannya Pak Gede. Baik Pak. Yang bisa. Oh di chat. Ya di chat. Oke.
Ini ditujukan kepada siapa ini? Oh, isinya ke pemateri keempat ya? Iya. Pak Andri. Andri. Oke, pemateri silakan di-on-kan semua ininya. Jadi apakah tidak masalah kalau kita mencitasi penelitian kita sendiri? Jadi self citasi namanya. Silakan Pak Andri dijawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rudi bahwasanya self citasi itu tidak diperbolehkan ya. Tetapi ini sebenarnya ada beberapa pendapat lain, seperti kalau Pak Hasan itu pakai aliran yang memperbolehkan ya. Tapi kalau saya ini aliran yang tengah-tengah. Artinya apa? Artinya kalau artikel kita sebagai penulis pertama, jangan mencitasi artikel kita yang lain di penulis pertama juga. Tetapi kalau kita sebagai penulis co-author mencitasi yang first mencitasi co-author itu, kalau saya sih boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau di penilaian akreditasi jurnal, pola citasi dari banyak kelompok, misalnya satu jurnal tertentu mencitasi orang tertentu, kemudian dilakukan secara masif, itu yang dicurigai predator citasi istilahnya. Baik Pak. Silakan Mas Rudi atau Pak Hasan menambahkan. Saya mau menambahkan ya, kenapa saya katakan tadi di awal bahwa self citation itu jangan ya, tapi saya lebih menekankan kepada mahasiswa yang menulis artikel ilmiah atau melakukan bimbingan skripsi, salah satunya adalah untuk menghindari plagiarisme tadi. Kemudian mungkin ini yang perlu diperhatikan, kalau dilakukan self citation, kalau misalnya berdasarkan Permen-Ristek Dikti terkait dengan PAK ya, penilaian under kredit, nanti bisa kalau misalnya itu dari lektor kepala kan itu ada proses asesmen. Nah, bisa kalau misalnya self citation, kalau itu tidak sesuai dianggap tadi plagiarisme. Itu aja. Lebih ke itu aja. Itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Hasan, mungkin ada tambahan Pak Hasan? Ya, Ini ada pertanyaan lagi nih. sudah cukup jelas. Dari Ibu Esther. Oke, lanjut. Dari Ibu Esther ini ke Pak Rudi. Bagaimana cara menemukan novelty dalam penulisan jurnal, Pak Rudi? Nah, ini biasanya kalau udah ngomongin novelty, itu permintaan dari reviewer. Jadi ada reviewer, saya contohin di JPI itu saya kemarin sampai 5 reviewer yang merevisi, yang mengkoreksi ya. Ada salah satu reviewer yang meminta apa impact dari novelty yang artikel kita tulis. Bisa ditekankan di pembahasan apa dampaknya terhadap hasil riset dan untuk riset selanjutnya. Gitu. Oke, kemudian ini pertanyaan yang hampir sama. Apakah boleh kita meminta mahasiswa untuk mensitasi? Ini dari Pak Satrio. Mas Andri mungkin yang bisa menjawab. Kurang lebih jawabannya sama tadi. Kalau kita tidak sebagai penulis pertama, artinya jangan mensitasi yang secara langsung gitu. Tulisan kita penulis pertama, mensitasi diri kita sendiri yang penulis pertama, itu yang terlalu vulgar kalau menurut saya. Kalau kita sebagai pembimbing kan biasa penulis akhir ya, penulis co-author. Kalau tulisan kita yang co-author juga kan tidak ada masalah. Kalau itu namanya ide bersama kan. Hanya kalau untuk harapannya dinilai pada citasi akreditasi, itu biasanya kalau jurnal yang kita kelola di kampus kita sendiri justru yang tidak terbaca. Kalau antar kampus, misalnya saya ke Geosfera misalnya, maka citasi yang terbaca di Geosfera itu bisa diklaim untuk akreditasi di prodi saja ataupun kampus. Oke,